biasa ini saya adalah CGP yang ke-10, nama saya Ahmad Muslim, sudah kenal semua. Ini Bapak Ibu dari instansi SD dan SMP. Di sini saya sebagai CGP angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi ingin menerangkan terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kegiatan keseharian atau kegiatan yang dijalankan di sekolah, yaitu yang pasti positif. Jadi sampai tulisannya aja. Nggak difoto dulu. Ini nanti diklik. Nggak difoto. Sudah video Bu. Nanti kan tinggal motong. Dimulai dari pembelajaran CGP, Bapak Ibu perlu kalian panjenengan ketahui sebenarnya pendidikan ini sangat perlu didapatkan oleh semua guru di berbagai jenjang, mau TK, SD, SMP, bahkan SMA, itu semua masuk dalam kegiatan CGP ini. Saya ngomong CGP dulu, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan rekan-rekan semua ini juga antusias untuk ikut kegiatan CGP, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata ketika kita masuk di dalamnya, betapa banyak yang akan kita dapat terkait dengan keilmuan pengajaran. Yang selama ini kita jalankan adalah keyakinan dan keilmuan yang kita dapat, atau mungkin flashback Bapak Ibu mendapatkan pengajaran itu dari ketika pengalaman itu didapat ketika sekolah. Padahal belum tentu apa yang kita dapatkan, Bapak Ibu, itu sudah ideal untuk generasi sekarang. Bisa dikatakan kita ini adalah zaman old ya, bukan zaman now, bukan zaman milenial. Itu akan berbeda. Makanya di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak. Jadi kita ini menempatkan diri sebagai penuntun, Bapak Ibu, bukan sebagai guru. Ini adalah penuntun, tidak sebagai pengatur atau mungkin segalanya. Kita bahkan rata-rata biasanya pendidikan itu apa jadi guru, ya Bapak Ibu. Jadi tidak, sebenarnya kita mesti ngomong anak itu adalah seperti selembar kertas putih yang bisa diwarnai apa saja, digambar apa saja sesuai dengan kehendak yang mau melukis. Padahal sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Sebenarnya anak itu adalah sebuah identitas yang sudah ada, dan kita sebagai guru ini menuntun sesuai dengan apa? Yang pertama adalah sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak itu ada kodrat zaman, ya kan? Ada kodrat sini sesuai kodratnya, berbagai kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi memang beda, Bapak Ibu, ketika kita mengajar di daerah lingkungan pegunungan dengan lingkungan pantai, itu sangat luar biasa perbedaannya. Mungkin ketika Bapak Ibu belum pernah merasakan, nanti akan tang. Saya sendiri pernah menempati dua lingkungan tersebut. Yang pertama adalah ketika orang perkebunan atau orang gunung ini cenderung adalah kalem, Bapak Ibu. Orangnya ya kalem, nyantai gitu. Tapi berbeda dengan orang yang lingkungan pantai, orangnya keras gitu. Ya walaupun di sini ada. Iya, contohnya sama-sama sini kalau kota B-nya sini kan Madura gitu. Pantai itu juga Muncak itu juga Madura, tapi Madura di sini masih kalem, masih apa ya? Namanya nyantai lah, ngomongnya nyantai. Tapi kalau di sana itu kayak ngomong jangan kayak carok tenan, apa omongan gitu. Jadi itu yang terjadi. Makanya tergantung bahwa kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua adalah anak sekarang itu tidak bisa diperlakukan seperti kita dulu. Ya, kita dulu itu kalau semakin diketatin, semakin dihukum, itu semakin taat, semakin lurus. Tapi kalau anak sekarang berbeda, karena apa? Kodrat zamannya berbeda, Bapak Ibu. Makanya kita harus sadar bagaimana kita bisa menuntun anak
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sekarang adalah manusia digital. Kita sebagai guru tidak bisa digitalisasi, dia akan tertinggal. Tahu konten, bahkan yang sini TikTok, mungkin kita bisa bilang apa sih anak-anak, padahal TikTok itu sudah masuk dalam dunia pendidikan juga. Dianjurkan kepala sekolah itu, kepala TK khususnya yang saya dengar itu harus membuat akun TikTok untuk eksplorasi kegiatannya. Makanya tidak semata-mata apa yang keluar dari apa yang muncul dari zaman ini akan buruk. Hanya bagaimana seorang pendidik itu harus siap dengan zamannya dan bagaimana menanggapi anak atau menuntun anak sesuai dengan zamannya Bapak Ibu. Makanya mungkin saya sendiri juga shock ketika masuk pada CGP. Ternyata selama ini banyak sekali hal-hal yang saya lakukan di luar konteks keilmuan pengajaran itu sendiri. Contohnya apa? Saya itu kan sering hukum, ya kan? Itu memang instan Bapak Ibu benar, tapi itu efeknya nanti akan masuk di sini. Itu efeknya jangka pendek. Ternyata hukuman, bahkan saya itu mesti yang terlihat adalah hukuman, punishment yang kayak itu, kemudian yang ada reward itu ternyata dalam konteks keilmuannya itu ternyata masih belum sempurna. Karena apa? Nanti menyebabkan anak itu akan ketergantungan. Dia tidak akan mau bergerak, tidak ada efek sampingnya. Jadi saya itu paten ingin dapat soalnya ketika jalankan yang pelajaran kan ketika sholat nanti sempateng pasti akan dapat dia jawabannya kan itu anak-anak ya. Tapi ketika tidak ada itu akan anak-anak yang punya motivasi itu akan tidak bergerak. Yang kedua ada anak itu yang ketika menjalankan sesuatu itu karena rasa takut hukuman, ketidaknyamanan itu Bapak Ibu. Makanya biasanya seorang anak seperti itu ketika hal itu sudah tidak membuat dia nyaman, itu tidak akan dirolkan lagi. Jadi apa saya terangkan dari belakang saja nih. Ini kan ngaruh ya. Aku harus kena esok. Suwe sabar, atau mati, suwe enggak bisa. Ini dipus ya? Enggak biar. Saya tak mau. Bos kan sono. Yang penting kan cangkeme Yo. Gurune tak ketinga. nggih. Tak ketinga. Kenapa kita menuntun anak itu harus sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Bapak Ibu. Baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku dasar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak itu sendiri. Budaya positif di sekolah, di sini kita langsung bicarakan tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah agar berpihak pada murid. Selama ini apakah kita mengajar itu berpihak pada murid apa berpihak pada diri kita sendiri? Contohnya Bapak Ibu, sebenarnya pendidikan atau pengajaran itu berfokus pada murid Bapak Ibu. Jadi tujuan yang paling diunggulkan adalah bagaimana kepentingan murid itu terpenuhi. Jangan sampai kita itu mengajar atau mendidik anak itu lebih besar memenuhi kepentingan pribadi, dan itu sering terjadi. Makanya sebenarnya konsep pendidikan pada anak itu fokus pada anak itu sendiri agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif Bapak Ibu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, tata cara. Jadi bagaimana kita mengubah metode belajar kita sesuai dengan
tuntunan yang tepat Bapak Ibu. Lagi-lagi kita pasti sama, saya juga sendiri awalnya adalah mengajari sesuai apa yang kita dapat dari pengalaman sebelumnya, bahkan dari memori yang kita dapat dari pengajaran kita dulu. Padahal kalau kita sadari, kita dulu sudah berbeda zaman dengan yang sekarang. Itu pentingnya adalah mengupgrade diri untuk masuk pada zaman sekarang. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin Bapak Ibu, apa sih disiplin? Ada yang mengatakan disiplin itu tepat waktu, Pak. Ada yang mengatakan disiplin itu prosedural. Jadi sesuatu yang dijalankan sesuai pada tempatnya, itu bisa dikatakan disiplin. Kemudian kebutuhan dasar manusia, privasi perilaku manusia, restitusi, 5, nanti kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, penanganan terhadap anak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini yang kadang-kadang kita masih sering masih sering bingung antara bagaimana sih memerdekakan anak. Sebenarnya memerdekakan anak itu adalah kita ini tidak mengarahkan tapi menuntun Bapak Ibu. Anak mau kemana, dia hobinya apa, kemudian keinginannya bisa dicapai itu apa. Ternyata guru itu bertujuan untuk menuntun. Jadi tidak dipaksakan harus seperti ini tidak. Dan pemerintah juga mengiyakan hal itu. Makanya agar untuk menjadi anak yang merdeka dan mandiri, ternyata guru itu dituntut untuk menuntun, bukan sebagai penunjuk arah, tidak, tapi menuntun, bagi membawa anak dituntun. Dan yang pasti ketika anak itu didampingi dan dituntun dengan baik, dia akan mendatangi tujuan yang memang membuat mereka bisa merdeka dan mandiri. Kemudian disiplin sangat terkait dengan kontrol guru terhadap siswa. Makanya ini kontrol guru itu dikaitkan dengan kedisiplinan mereka. Jadi bagaimana masuk pulang, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas, atau mungkin disiplin dalam kegiatan di dalam kelas. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Ini tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas teman B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Beliau dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, marah-marah, menggoda, menggelitik, atau menawari uang agar membuka kepalan tangan. Ini sebenarnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ada seorang teman itu, dua orang, ketika satu diberi kelereng, kemudian bagaimana temannya membujuk satu ini untuk membuka tangan dengan cara apapun, ya kan? Sebenarnya nanti akan terjadi orang yang dibujuk itu ada yang mau dan ada yang nggak mau, sesuai dengan cara bujukannya kan. Kalau uang sudah, kalau tertarik itu mau. Tapi Bapak Ibu yang disadari adalah
siapa sih sebenarnya yang berjaya membuka tangan ini? Tawarannya kah? Apa kita sendiri? Kalau kita disuruh megang itu kelereng di sini, tak kasih uang Mas. Bukan, dibuka tangannya. Ada yang nggak mau, ini saya sudah amanah. Tapi kalau teman sudah tidak apa-apa, wes gini-gini dia apa-apa, tak pacar kemarin ini kalau diintimidasi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang bisa mempunyai kuasa penuh untuk membuka tangan ini ternyata apa? Ternyata anak itu sendiri. Makanya kita selama ini menawarkan anak untuk pintar, harus begini, harus begini, harus begini. Ini Bapak Ibu kita sadari, kalau seandainya anak itu tidak mau membukanya, maka niscaya kemampuan dalam dirinya itu tidak akan terlihat Bapak Ibu. Makanya tawaran itu, besok kalau kamu dapat juara, ini sebagai tawaran, wah ini kan, kamu kalau nggak juara besok nggak masuk, nggak naik kelas. Ini adalah intimidasi. Banyak hal yang kita lakukan untuk bagaimana anak itu mau membuka, mengeksplor kemampuan. Sebenarnya yang disembunyikannya kemampuan Bapak Ibu. Makanya ini loh tugas guru, bagaimana bisa membuka atau membuka tangan kepalan ini dengan cara kemauan dia sendiri. Tidak lantas diiming-imingi, kamu nanti kalau bisa sukses, kamu bisa jadi orang kaya, bisa. Ini adalah itu adalah reward ya, reward. Tapi reward ini tidak berlaku sebenarnya Bapak Ibu untuk semuanya. Tapi baik instan menurut saya, makanya yang saya pernah jalankan adalah sesuatu yang instan. Contohnya ada hukuman dan reward itu ternyata sesuatu yang instan dan tidak jangka panjang, membuat anak tidak mandiri dan berkembang sesuai dengan pemikiran. Makanya menjalankan sesuatu pasti harus ada imbalan. Contohnya masuk kelas disiplin itu ada kemauan apa ketidaknyamanan. Dia terlambat, aja kan? Ternyata anak itu disiplin atas dasar ketidaknyamanan. Makanya tujuan pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan murid yang merdeka, mandiri dan bahagia secara penuh. Itu yang Tadi sampai ke syuting sandalan loh. Iya. Enggak. Ini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Maaf ya, ini yang tujuan yang dia hargai Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya dengan aturan, masuk harus sekian, kalau tidak ya akan muncul. Kendaraan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Apa itu ketidaknyamanan? Adalah hukuman ketika kamu terlambat, nanti kamu dihukum. Ketika kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak boleh masuk sekolah. Itu banyak hal. Bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan, sebenarnya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri yang dikatakan tadi, dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kalau tidak terperintah orang lain namanya merdeka Bapak Ibu. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Keinginannya baik, tapi kadang-kadang caranya yang tidak sesuai, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, dan cinta kasih. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ingin pasti didapat.
Anak juga seperti itu Bapak Ibu. Anak juga ingin senang, anak juga ingin bebas, anak juga ingin punya kuasa atau penguasaan. Ketika dia diberi tanggungan, dia bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang pasti adalah setiap manusia itu ingin dicintai dan dikasihi. Realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar. Kadang-kadang kebutuhan dasar itu urutannya sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri. Contoh kasus di sini ada Bu Yani, guru kelas TK kelompok A sedang bingung menghadapi satu murid di kelasnya yang bernama Bintang. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Bintang sering mengambil paksa bekal temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Yani, apa yang Anda akan lakukan? Biasanya ya dimarahin, ditanya. Sebenarnya yang pertama adalah orang kadang melakukan sesuatu, anak melakukan sesuatu yang menyimpang itu pasti ada sebabnya Bapak Ibu. Karena apa? Biasanya 5 kebutuhan dasar itu dia tidak dapat. Contohnya di sini orang melakukan tindakan yang melenceng karena survival. Dia mungkin lapar, dia nggak punya bekal, atau mungkin dia ingin diperhatikan temannya. Karena apa? Karena ingin mendapatkan kasih sayang, atau mungkin dia ingin mendapatkan kekuasaan, ingin merasa hebat dan ditakuti teman. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ketika memang ada siswa yang melakukan hal yang melenceng, yang pertama harus kita selidiki adalah sudahkah 5 kebutuhan dasar ini anak itu terpenuhi. Kadang-kadang anak yang melakukan pemelencengan atau mungkin tindakan yang melenceng itu karena 5 kebutuhan dasar itu dia tidak terpenuhi. Atau mungkin biasanya kalau di rumah itu tidak bebas, kalau di sekolahan itu bebas, maka dia biasanya karepe dhewe Bapak Ibu. Karena nggak ada yang ditakutin. Kalau guru mungkin banyak anak yang diperhatikan, tapi kan dia tidak satu-satunya. Kalau di rumah dia satu-satunya, makanya dia kurang bebas. Atau mungkin ingin mendapatkan kesenangan, ya iseng-iseng atau menikmati yang lain. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia pertama adalah ini loh, yang semua perilaku pasti mempunyai tujuan Bapak Ibu. Orang itu kalau taat itu pengen apa sih gitu. Kalau kita itu disiplin sekolah itu biasanya menghindari ketidaknyamanan. Contohnya anak juga seperti itu. Ketika dia sekolah rajin atau mungkin tepat waktu, jangan-jangan dia menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu. Apa itu? Biasanya adalah punishment, hukuman. Ketika terlambat dia dihukum, ketika terlambat dia dimarahi guru. Ada juga perilaku yang dijalankan itu asas agar dapat imbalan Bapak Ibu. Anak-anak itu pateng, sekolah pateng. Ternyata ketika dia ranking 1 itu akan diberi hadiah sepeda motor gitu tandanya. Ternyata ada imbalan. Begitu juga dalam kegiatan sekolah juga seperti itu. Nanti siapa yang dapat 100 nanti akan dapat hadiah. Ini adalah motivasi atau tujuan perilaku manusia dijalankan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tingkat yang paling baik Bapak Ibu. Apa? Yang nomor 3. Ini kasus, kita langsung aja. Ini Bapak Ibu, mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Di sini kalau ada tindakan guru yang
kalau ada anak yang salah kemudian suruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan mengulangi lagi karena terlambat, ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Terlambat, konsekuensi. Konsekuensi ya? Bukan hukuman ini. Suruh menulis ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya? Iya, Pak. Kira-kira apa Pak Iya, Rola? konsekuensi. Konsekuensi ya? Konsekuensi ya? Aku naik ngerokok hari ini terang kan. Nah, makanya ketika ada anak terlambat, kamu terlambat nulis kata-kata 10 kali tidak 100 kali saya tidak akan terlambat lagi sekolah. Konsekuensi kalau memang sudah ada dalam Konsekuensi ya? perjanjian. Iya. Ada kesepakatan lah. Berarti konsekuensi ya. Kemudian kalau yang kedua, lari mengelilingi kelas, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Oke. karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman ya? Hukuman. Itu hukuman. Kemudian kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya itu hukuman apa konsekuensi Bapak? Konsekuensi. Konsekuensi ya, karena mencoret itu. Karena dia mencoret. Iya. Karena dia punya kesalahan. Nah, ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengikuti tidak memakai masker di sekolah waktu pandemi itu. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak? Hukuman ya? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Konsekuensi ya, ini konsekuensi. Sepakat konsekuensi, bukan hukuman, bukan ya? Mengganti kan, Wah. Pak. Dijemur di lapangan basket pukul 12. Yang karena ini konsekuensi apa hukumannya? Hukuman. Penyiksaan itu. Oh iya. Penyiksaan. Gini ya. Bapak Ibu, kalau hukuman itu terkait dengan fisik, Bu. Biasanya terkait dengan fisik. Bisa kemudian murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu yang sama. Biasanya nggak pakai sepatu hitam itu. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kamu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ini hukuman apa konsekuensi? Karena rame ya, maju. Kakinya diangkat satu. Iya, hukuman ini. Membersihkan tempat air Konsekuensi. tumpahan air di meja, ini konsekuensi. Kemudian Membersihkan tumpahan. iya, karena Tumpahan. kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit mengganti. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak mengikuti kendaraan. Ngadem ya. Jadi Cari ilmu. nanti kita akan lihat itu hukuman apa Cari konsekuensi di sini Bapak Ibu. Ternyata mencatat 100 kali itu adalah hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Dikatakan hukuman, dia tidak balance atau tidak sinkron dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Gitu. Jadi mengganti kertas konsekuensi. PR-nya adalah kita harus bisa mengganti sebuah hukuman menjadi konsekuensi yang memang itu mengena Bapak Ibu. Contoh kalau terlambat, suruh nulis itu kan gak sinkron. Terlambat. Ini kadang-kadang ya itu yang harus kita ubah kebiasaan adalah menghukum anak itu tidak sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian lari itu ternyata hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Kalau membersihkan coretan itu benar sekali karena itu konsekuensi karena dia mencoret itu. Kemudian murid diminta untuk push up itu masuk ranah hukuman. Kemudian mengganti kertas, kalau hal mengganti biasanya konsekuensi. Menjemur terkait dengan fisik itu biasanya masuk dalam kategori hukuman. Berdiri nih Bapak Ibu, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ternyata itu hukuman Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau pelajarannya mungkin olahraga waktu itu keseimbangan, itu masih balance gitu ya.
Tapi kalau pelajarannya itu seandainya ngaji, Pak, ya kan ya. Kemudian kalau rame ngadeg kok sikile diangkat siji ngono, kayaknya itu termasuk hukuman. Dan Bapak Ibu, hukuman itu biasanya akan mencederai mental anak. Kemudian akan muncul dendam pada anak yang kusumat, Bapak Ibu. Kusumat itu sampai mungkin dia menemukan jati diri kebenaran itu sendiri. Kalau dia tidak menemukan panggakan, nggak seneng karo dengan guru yang pernah memukul, dia tidak, sebenarnya anak-anak itu sering namanya anak, Bapak Ibu, kita nggak bisa lepas dari bahwa ternyata anak-anak itu yang dilihat adalah rasanya, bukan tujuannya. Pokoknya kalau dihukum sakit itu berarti layak untuk membenci gitu loh, Bu. Bukan untuk ditelaah Anda, itu karena namanya juga anak-anak. Jadi itu terjadi. Nah, ini 5 posisi kontrol. Mari kita dengarkan, ini tulisannya nggak jelas, kita dengarkan ini aja, Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tas aku kamu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Berapa bulan? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Sudah habis 2 kali. Kenapa? Kamu marah ibu. Berani tidak jawab. Sudah terlambat. Berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biasa kok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Gak ada yang terburuk. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk tinggi, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pas untuk menerima bangun kosong kan. Pas. Hati gitu deh. Pas bareng. Naren! Online. Kok lagi, Pak? Ya, kan beda. Oh, tiap hari. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Kan sebagai Ya Tuhan, Naren. merasa bersalah, Bu. Ini adalah Kamu tindak senang ya bikin ibu susah ya? biar merasa bersalah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Siva. Sudah Enggak ibu ya ibu. sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu sabar Ibu Bu. tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu. Kira-kira bapak ibu bisa kayak gitu ya menjadi Bisa. merasa bersalah. Kalau ibu-ibu sih kayaknya ya luar biasa, bisa banget. Bisa. Kalau bapak-bapak itu nggak tahu, itu biasanya Berbicara Dihukum malah dengan nggak tenang. Iya. oh itu kalau kalem itu kayaknya buat Berna itu kayaknya. Jadi sama. Yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman, sekarang teman. Si teman. Maunya apa? Begitu. Nah, ini sebagai guru, sebagai teman. Sebagai teman. Ganti dong, ganti. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Parolai, Iya, Bu. parolai. Habis ibu saya lupa bongkar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Besok Bisa kan? sekolah itu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, gitu loh. Yang keren. Guru berbicara dengan nada suara ramah. Besok gak masuk. Cenderung bersandar untuk menjaga suasana tetap santai. Merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini ketika guru menempatkan diri sebagai pemantau. Pantau terus. Belanda. Kiri lu udah buat. Nan, Pantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Konsekuensi. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tapi tidak sepenuhnya mandiri. Ada juga resikonya. Ini sebagai manajer, ini tingkat yang paling tinggi Bapak Ibu. Dan sekarang sebagai Sebagai Oh, manajer. manajer. Naren, Selamat pagi Bu. Semua posisi dijalankan semua Bu. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Masuk itu Bu. Saya akan coba untuk tidak Ibu lupa Lisa setel ya. alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol untuk guru Bapak Ibu. Jadi bagaimana bisa menempatkan, kita harus menempatkan yang di mana. Ini ada keyakinan kelas yang sebenarnya kita harus buat untuk melengkapi kasus tadi adalah ketika ditanya keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Jadi di sini ada keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan yang akan lebih motivasi seseorang dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu memang berbeda dengan peraturan, Bapak. Dulu awal adalah yang pertama peraturan, yang kedua kesepakatan, yang paling tinggi adalah keyakinan, Bapak Ibu. Jadi ketika sebuah aturan yang sudah diyakini bahwa itu baik untuk dijalankan, itu akan membuat anak itu penjalanannya sesuai dengan keyakinan. Contohnya ini adalah peta
peta peraturannya, contohnya yang paling kecil itu adalah peraturan kelas itu adalah jangkauannya paling kecil. Kemudian semakin membesar adalah ketika kita ada namanya keyakinan kelas. Kemudian ada setelah keyakinan kelas ini sudah tercapai, maka yang tingkat paling tinggi di atasnya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif. Yang paling diharapkan semua global, negara atau daerah itu adalah bagaimana bisa memberdayakan budaya positif itu sendiri. Peraturan kelas biasanya berisi pertanyaan atau larangan, misalnya dilarang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang coret-coret meja, dan lain sebagainya. Namun ketika kita masuk dalam keyakinan anak-anak itu bahwa ketika membuang sampah sembarangan itu akan kotor, akan membuat merusak suasana, jadi tidak enak, maka anak sendiri ketika akan buang sampah itu tidak takut, tidak terkait dengan aturan Bapak Ibu, tapi dengan keyakinan. Janganlah nggak buang sampah, apa nanti nggak enak pemandangannya itu. Kalau sudah sampai di situ luar biasa ini. Ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas di sini selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah, kata-kata positifnya adalah tanggung jawab. Entah itu buku, entah itu meja, apapun yang memang diambil dari tempatnya, maka tanggung jawab dikembalikan lagi. Jadi kata-kata keyakinannya adalah harus tanggung jawab. Misalnya mari atau mungkin memecahkan sesuatu, merusak sesuatu, harus bertanggung jawab, mengganti Bapak Ibu. Pinjam sesuatu. Nah, pinjam mengembalikan Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu ternyata peraturan. Kalau kita bikin keyakinan bahwa menghormati orang lain itu adalah ya tidak mengganggu teman, tidak mengganggu itu dalam hal ngolok-ngolok bisa, atau mungkin dengan fisik itu mengganggu juga Bapak Ibu. Teriak-teriak itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Kok masuk gitu? Iya. Memang ketika disiplin itu sebenarnya menghormati orang lain Bapak Ibu dengan komitmen yang sudah ada. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan lagi-lagi adalah menghormati orang lain karena itu hak setiap individu. Dilarang menggunakan narkoba terkait dengan kesehatan, jaga kesehatan, mengganti atau menunggu giliran, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain. Apa yang dihormati adalah hak orang lain. Menggunakan masker itu terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian kalau aturannya jangan berlari di kelas atau di koridor, yaitu yang naik-naik itu kan, koridor itu yang naik-naik itu loh Bu, nanti bisa jatuh, itu terkait dengan keselamatan. Jadi keyakinan kelas yang dilanggar ketika anak-anak lari-lari, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keselamatan dan keamanan. Membentuk keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, global, contohnya kesehatan dan keamanan itu mencakup banyak hal. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang baik-baik saja. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contohnya tadi adalah terkait dengan kesehatan dan keamanan. Itu sudah mencakup lari-lari, kemudian mengancam atau bertindak anarkis, itu tidak sesuai dengan kesehatan dan keselamatan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya kalau di dalam kelas adalah keyakinan kelas. Dan ini yang diharapkan setiap kelas punya keyakinan sendiri-sendiri. Memang saya juga sendiri sebagai guru SMP yang notabene adalah mapel, itu sebenarnya agak iri juga kalau lihat guru SD yang contoh mestinya wali kelas itu kan sehari penuh
bertemu. Dan ketika penerapan konsep ini yang paling tepat adalah di SD. Kalau saya kadang-kadang kita sebagai mapel itu kalau ndak wali kelas pun juga masuknya sesuai mapel ketika proseduralnya saja, tapi harusnya memang sering memantau. Tapi kalau kita bertemu seminggu sekali hanya ketika itu, maka untuk pembentukan keyakinan kelas yang kondusif itu memang harus disepakati oleh banyak pihak. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apa ini layak apa tidak, kemudian masih ideal apa enggak. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya ketika ada kasus itu tidak lantas menyalahkan atau menjustis bahwa kamu yang salah, kamu harus mengganti, tapi tidak hanya seperti itu, harus melalui segitiga restitusi yang bisa membantu murid menjadi lebih memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dan kesalahan yang dilakukan. Tahapan segitiga restitusi adalah pertama ketika anak salah itu tidak langsung disalahkan atau mungkin disalahkan. Pertama adalah bisa diwajarkan dulu. Ketika contohnya mukul teman atau mungkin berkelahi, ya berbuat salah itu ya tidak apa-apa, sudah manusiawi. Tapi saya juga pernah melakukan seperti itu. Contohnya ketika kita ngomong, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Atau mungkin saya ketika diolok-olok juga akan marah gitu. Tapi itu kan akhirnya menyetabilkan identitas anak itu. Oh ya berarti yang saya jalankan ini benar ya. Ini pertama kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian baru diomongkan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contohnya ketika ada orang kelahi, saya tidak mencari siapa yang salah, tapi kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa damai gitu. Kemudian semua kamu berhak merasa begitu juga. Ini ketika ya gelut itu ya nggak apa-apa. Saya dulu juga pernah gelut saat ini gitu, pernah berkelahi. Manusia ya nggak ada sempurna, tapi masalah ini harus kita cari solusinya. Atau berdamai Pak, oh ya sudah minta maaf gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika ada masalah memvalidasi tindakan yang salah. Ketika ditanya kamu kenapa kok kui lana gelut itu, yang pertama ditanya dulu. Setiap anak pasti punya alasan. Kamu kenapa kok saatnya mukul dia, mukul si A sih. Pak dia nanti akan muncul alasan yang mungkin kompleks atau mungkin memang terjadi. Kenapa kamu kok mukul dia? Dia memukul saya juga Pak gitu. Makanya kadang-kadang ada tidak lantas langsung menjustis kamu ini orang biasa pukul juga, tapi harus ditanya alasannya kenapa. Jangan-jangan alasan itu realistis dan memang masuk akal. Dan kamu patut bangga kepada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya ketika saya pukul Pak karena dia mau mengambil barang saya. Oh ya bener itu. Kamu juga harus bisa menjaga hak kamu. Tapi tapi jangan melakukan sesuatu yang lebih. Contohnya anarkis gitu. Jadi sing dijimuk setipe sing benjol ndase kan enggak balance Bapak. Makanya harus jangan mau tangannya. Ya, oke. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu ya, menanyakan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Maksudnya kan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas yang kamu langgar contohnya. Kemudian kamu melanggar nilai keyakinan kelas apa yang kamu sepakati, itu untuk membuat kesadaran pada diri anak. Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kalau kamu bertengkar itu apa baik untuk sekolah, untuk kelas, apa kita nanti bisa harmonis. Kemudian kalau kamu seperti itu, kamu menjadi seperti apa? Ini adalah
dijadikan sebuah keyakinan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu sosialisasi budaya positif dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ya cukup ya. Saya sekali lagi mewakili dari PPGB Guru Penggerak. Saya harapkan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan CGP juga, karena itu nomor satu dikatakan terkait dengan karir itu juga bagus, tapi kita di luar itu adalah meningkatkan kompetensi guru itu sendiri dengan apa? Bertambahnya keilmuan. Kalau mau jadi apa itu sebenarnya efek samping Bapak Ibu. Tapi yang penting adalah kapan dibukanya? Oh ya, nanti akan kami informasikan. Terima kasih, antusias luar biasa. Nanti ketika ada ini untuk angkatan yang 11 ini bulan sekarang udah mulai pendidikannya Bu. Tapi yang 12 saya sangat semangat ini. yang 12 masih belum dibuka untuk yang 12 Banyuwangi belum. Kayaknya bulan Juli kemarin Pak Ahmadi ngasih 12 bulan Juli Bu. bulan Juli. Berarti bulan depan. Bulan ini. bulan depan ya. Hanya memang untuk SIM PKP biasanya. Iya belum, ini sudah saya buka, belum ada Bu. Iya,